Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, 5 pemuda terlibat perkelahian saat menggelar pesta miras di Kampung Pulau Sari, Surabaya. Akibatnya 1 korban babak belur dan berlari meminta pertolongan ke rumah warga. Sedangkan seorang korban lainnya, saudara, dilarikan ke rumah sakit karena luka-luka akibat dibacok. Warga Kampung Pulau Sari, Kecamatan Duku Pake, Surabaya, Selasa siang dikejutkan dengan kasus perkelahian yang melibatkan 5 pemuda. Akibatnya 1 korban MH babak belur dan berlari meminta pertolongan ke rumah warga. Sedangkan seorang korban lainnya dilarikan ke rumah sakit karena luka-luka akibat dibacok. Menurut keterangan saksi mata, kasus bermula saat 5 pemuda yang sehari-hari sebagai pengamen menggelar pesta miras di sebuah rumah di Kampung Pulau Sari. Entah apa pemicunya, sehingga mendadak terjadi perkelahian di antara mereka. 1 orang terkena luka bacok dan 1 lainnya babak belur dikeroyok. Usai kejadian, 3 pemuda yang terlibat perkelahian kabur. Itu warga sini atau yang dipukuli warga mana, Pak? Yang orang luar. Orang luar. Ngamen. Ngamen semua. Nggih. Berapa orang, Pak, yang terlibat itu tadi? Mungkin 5. 5 orang ya. 5 orang. Polisi kemudian mendatangi tempat kejadian perkara dan menyita barang bukti alat musik ketipung dan gitar mini yang biasa digunakan mengamen. Polisi lalu meringkus 1 pelaku yang masih tercium bau minuman keras. Ini berapa orang yang terlibat? Berapa orang, Bunda? Ya, yang mereka dalam satu rumah minum-minum, kemudian mereka saling memukul, ada informasinya, tapi masih dalam proses penyelidikan ya, maaf ya. Kini polisi masih memburu pelaku lain yang terlibat perkelahian sesama pengamen ini. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, pengendara motor berboncengan menabrak sebuah truk tangki yang akan berbelok arah di Jalan Raya Ngawi. Akibatnya pengendara motor dan 1 penumpang yang dibonceng tewas. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Ngawi menuju Solo, tepatnya di Desa Gentong, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Selasa malam. Akibat kecelakaan ini, Rangga Wijaya berusia 20 tahun warga Kelurahan Kejurun, Kecamatan Taman, Kota Madiun tewas di lokasi kejadian. Sedangkan Muhammad Rizky berusia 19 tahun warga Desa Carangrejo, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo tewas saat dirawat di Puskesmas Teguhan Ngawi. Mengetahui suaminya tewas, istri salah satu korban menangis histeris. Kecelakaan bermula ketika truk tangki yang dikemudikan Arif Setiono, warga Desa Cangaan, Ngawi, melaju dari arah kota Ngawi. Kemudian sopir berbelok ke kanan hendak masuk ke tempat pengisian air. Saat bersamaan muncul motor dari arah berlawanan sehingga tabrakan antara truk dengan pemotor tak terhindarkan. Saya sudah belok, Pak. Motor itu dari arah berlawanan, kencengnya pol. Terus? Dia nabrak itu depan saya. Pas kap lampu saya. Ini Mas mau apa itu? Air, mau ngambil air? Air ya, mau ngantrinya ambil air. Saya dari bawah pelan-pelan ambil sen kanan. Kepala saya sudah kepala kabinnya sudah di Lajur kanan? Ya, sudah lajur kanan. Tiba-tiba itu Dihantam itu? Iya, dihantam itu. Usai olah TKP, 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Ngawi, sedangkan sopir truk tangki masih dimintai keterangan oleh polisi. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, puluhan senjata tajam seperti silet dan pisau rakitan ditemukan saat petugas gabungan merazia Lapas Kelas 2A Jember. Selain untuk mencegah peredaran narkoba, razia juga digelar untuk menciptakan suasana kondusif di dalam lapas. Petugas gabungan TNI, Polri, dan personel keamanan internal lapas merazia Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Jember. Razia dilakukan dengan menggeledah sejumlah kamar dengan sasaran utama narkoba dan barang-barang terlarang lainnya termasuk telepon seluler. Petugas memeriksa setiap sudut kamar dan perkakas di dalamnya, termasuk isi lemari pakaian, bawah alas tidur hingga isi bantal. Selain menggeledah isi kamar, petugas juga melakukan tes urin terhadap 40 napi yang dipilih secara acak. Meski tak menemukan ponsel, narkoba maupun napi yang positif narkoba, petugas menemukan puluhan senjata tajam mulai silet, pisau rakitan, hingga pentungan besi yang dibawa masuk ke dalam sel. Tetapi kami masih menemukan barang-barang terlarang lain, ini seperti sendok stainless,
ada silet-silet yang dirakit menjadi semacam pisau, ya, dan benda-benda tajam dan berbahaya lainnya. Ini memang kita larang di dalam berada di dalam kamar karena ini bisa membahayakan keselamatan dari penghuni kamar. Ya. Selain untuk mencegah peredaran narkoba, razia juga dilakukan untuk menciptakan suasana kondusif di dalam lapas. Tom Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, Satreskrim Polres Trenggalek menangkap 6 pelaku judi online. Salah satu tersangka merupakan selebgram perempuan yang ikut mempromosikan situs judi online. Satreskrim Polres Trenggalek menangkap 6 pelaku judi online, 5 diantaranya pemain judi online. Nilai judi sekali main berkisar Rp50.000 hingga Rp100.000. Sedangkan satu tersangka lainnya adalah selebgram perempuan bernama Puri, warga Dongko, Kabupaten Trenggalek. Selebgram dengan puluhan ribu pengikut ini mempromosikan situs judol sejak 6 bulan lalu. Namun saat ini selebgram tersebut tidak ditahan karena hamil dan hendak melahirkan. Satreskrim Polres Trenggalek berhasil mengungkap terutama kasus judi online, yang mana kami mengamankan sejumlah 6 tersangka. Namun satu tersangka saat ini dalam keadaan hamil dan sebentar lagi akan melahirkan, yang mana salah satu tersangka ini selain daripada yang kelima itu, satu tersangka ini adalah selebgram yang ada di Kecamatan Dongko, yang mana dia mengendorse adanya judi online dan dia mendapatkan keuntungan dari kegiatan itu. Jadi endorse yang dia terima setiap 15 hari dia mendapatkan 600.000, dan ini sudah berlangsung 6 bulan yang lalu, sehingga tanpa disadari karena ada kegiatan Asta Cita 100 hari ini, akhirnya kami melakukan patroli cyber dan kami menemukan bahwa yang bersangkutan tersangka atas nama PW, perempuan asli tinggal di Dongko, itu kami amankan, dan memang kami bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan ternyata mengendorse kegiatan perjudian. Para tersangka diancam dengan pasal 27 ayat 2 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun. Danus Kendro melaporkan dari Trenggalek. Saudara, sebanyak 8 pejudi diringkus polisi di sebuah warung dan tempat biliar di Ponorogo. Mereka terlibat judi mulai dari judi dadu, togel, hingga judi online atau judol. 8 pelaku dibekuk polisi Resor Ponorogo karena terlibat kasus perjudian, mulai dari judi dadu, togel, hingga judi online atau judol. Para tersangka adalah Agung, warga Rokan Hilir, Provinsi Riau, Murba Setio dan Budi, keduanya warga Kecamatan Babadan, Ponorogo, Wahyu, Ferdi, dan Hafid, warga Magetan, serta Albert dan Susanto, warga Ponorogo. Para tersangka dibekuk di sebuah warung dan tempat biliar di Kecamatan Jenangan, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Rudi Hidayanto mengatakan penangkapan para pelaku merupakan upaya pemberantasan perjudian yang meresahkan masyarakat. Yang pasti dari pihak kepolisian ini sudah bekerja sama dengan beberapa pihak, salah satunya dari rekan-rekan Bimas dan Babin Kamtibmas untuk sosialisasi kepada masyarakat agar segera menghindari yang namanya perjudian baik konvensional ataupun judi online. Nah, perlu diketahui bahwa sebenarnya kita ini tahu siapa-siapa pelaku yang mengaktifkan handphonenya untuk melakukan perjudian. Kalau memang dia masih aktif, kita akan melakukan pencarian. Kalau memang terbukti, segera kita proses. Jadi pelacakannya sebenarnya tidak begitu sulit. Jadi kami mohon pada masyarakat untuk segera menghentikan program, menghentikan perjudian baik online ataupun konvensional. Para tersangka dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian, ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dirkus Yono melaporkan dari Ponorogo. Saudara, seorang suami di Mojokerto diringkus polisi karena menjual istrinya untuk layanan asusila Bejimpang.
Meski mengaku nekat menjual sang istri karena butuh biaya berobat, pelaku tetap terancam kurungan penjara 15 tahun. Satuan Reserse Kriminal Polres Mojokerto Kota membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang TPPO dengan menangkap seorang tersangka bernama TK, 32 tahun, di salah satu kamar hotel di Kota Mojokerto. Pria warga Kabupaten Gresik ini kedapatan menjual istrinya yang berusia 29 tahun kepada lelaki hidung belang untuk layanan asusila menyimpang. Saat penggerbekan, polisi mendapati TK, istrinya serta seorang pria hidung belang dalam satu kamar. Kasat Reskrim Polres Mojokerto Kota, AKP Rudi Zaini mengatakan modus tersangka menawarkan istrinya melalui media sosial. Kepada polisi, tersangka mengaku menderita penyakit liver, sehingga nekat menjual istrinya untuk biaya berobat. Perbuatan ini dilakukan oleh tersangka inisial TK dengan cara menawarkan saudara IN yang merupakan istrinya tersangka sendiri kepada saksi AB melalui media sosial Facebook untuk melakukan hubungan trisam dengan tarif 1.500.000 dengan syarat uang muka dibayar dulu 150.000. Atas perbuatannya itu tersangka dijerat pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, sekitar 20 rumah di Desa Ngadirejo, Kecamatan Pogalan, Trenggalek mengalami retak di lantai dan dindingnya. Bahkan sebuah rumah rusak berat hingga tak layak huni. Diduga rumah-rumah tersebut rusak akibat adanya pergerakan tanah. Peristiwa ini menimpa sekitar 20 rumah dalam satu RT Dusun Gebang, Desa Ngadirejo, Kecamatan Pogalan, Trenggalek. Kerusakan terjadi pada dinding, lantai, dan pondasinya yang mengalami keretakan. Keretakan puluhan rumah ini terjadi selama musim kemarau. Warga desa juga belum mengetahui pasti penyebab fenomena tersebut. Sebuah rumah kondisinya bahkan rusak parah hingga tidak layak huni, sehingga penghuninya mengungsi ke tempat kerabat. Namun mayoritas warga lainnya masih menempati rumah mereka meski dinding dan lantainya retak. Terjadi sekitar 20 rumah. Ini mulai kapan terjadinya? Terjadinya sekitar 3 bulan yang lalu. Kondisi saat ini? Kondisi saat ini ada sekitar 1 rumah yang retaknya itu agak parah. Untuk yang lainnya retak biasa. Retak-retak. Tapi cukup banyak yang cukup banyak. Ada yang sampai mengungsi nggak? Betul. Ini kejadiannya karena apa belum diketahui? Untuk kejadiannya belum diketahui. Atau mungkin karena kemarau terlalu panjang, jadi tanah itu melebar. Sementara itu, BPBD Trenggalek memastikan akan segera menindaklanjuti kejadian ini. Rencana pemerintah akan mendatangkan tim ahli geologi guna melakukan penelitian. Tentunya kami akan juga melaporkan ke tim ahli untuk memperhatikan kondisi di lapangan bagaimana supaya nanti ke depan prioritas tidak membahayakan rumah warga. Yang saat ini warga secara individu masing-masing rumah sudah melakukan penutupan rumah yang masing-masing yang ditempati untuk tidak membahayakan bagi keluarga. Artinya butuh penelitian geologi juga untuk tentunya demikian. Jadi akan kami laporkan ke geologi memastikan penelitian apakah ini betul-betul tanah gerak atau dampak dari kekeringan yang berkepanjangan dan sebagainya. Pemerintah menghimbau masyarakat yang berada di lokasi ini untuk meningkatkan kewaspadaan. Dan Sugendro melaporkan dari Trenggalek. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.